Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari, saya membawa dayung. Tenang-tenang mendayung di tengah ombak laut terenang. Saudara-saudari yang terkasih, naik perahu itu tidak selalu nyaman, apalagi kalau ada badai. Hati ini menjadi tidak tenang. Dulu saya pernah bertugas di Papua. Beberapa teman-teman sahabat dari suku pantai, saya ingat dari suku-suku daerah pantai itu membawa perahu dengan nyaman karena dia sudah dunianya dunia pantai. Maka ombak besar pun mereka akan tetap tenang. Walaupun mungkin ada sedikit ketidaktenangan karena ombak pasti ada risiko. Tetapi orang-orang yang ada dari gunung kalau ikut naik perahu pasti akan pegangan kenceng karena dia biasanya dunianya itu adalah dunia gunung, sehingga ketika di pantai pasti juga akan merasa takut ini bukan dunianya. Hari ini kita juga melihat bagaimana para murid dan Yesus diombang-ambingkan oleh angin. Ketika Yesus naik perahu bersama murid-muridnya, kemudian perahu itu digoncang-goncangkan oleh angin. Angin sakal sementara Yesus tidur. Kemudian para murid tentu saja panik semua dan mereka berusaha membangunkan Yesus. Lalu Yesus bangun dan menyatakan, "Diam." Sementara itu kemudian angin dan danau itu pun tenang kembali. Lalu para murid bertanya, siapakah dia ini sampai angin dan danau saja taat kepadanya? Saudara-saudari yang terkasih, kita sering juga mempunyai badai dalam diri kita. Kita diombang-ambingkan dengan banyak masalah. Saya teringat ketika satu keluarga yang menemui saya, dia merasakan modal satu-satunya itu kemudian tertipu. Tentu saja dia merasakan terombang-ambing karena usahanya itu sudah ditipu oleh orang. Dan uangnya kemudian tidak tahu kemana. Dia sudah mulai memberikan modal-modal, memberikan semacam uangnya, katanya nanti untuk usaha dan untungnya atau labanya sekian. Tetapi kemudian ternyata tidak pernah ada laba itu. Kemudian uangnya pun hilang. Maka dia mulai bingung. Dia merasakan bagaimana saya harus melanjutkan hidup saya ini. Saya mempunyai anak, saya mempunyai keluarga yang harus saya hidupi. Sementara uang untuk hidup itu sudah ketipu orang. Dia mulai tidak tenang. Mulai dengan ombak yang ada dalam dirinya. Seakan-akan dia merasakan tidak berguna, kebingungan. Lalu kemudian pelan-pelan dia mulai masuk, mulai merasakan bagaimana dia mencari informasi sana sini, mencari usaha sana sini. Kemudian walaupun tidak penuh, akhirnya keluarga itu pun mendapatkan ganti. Dan pelan-pelan gantinya itu kemudian menguatkan dia. Tentu saja pergulatan untuk menjadi tenang ini butuh Yesus. Setiap masalah yang kita hadapi, yang keluarga hadapi, itu seperti ombak, angin kencang di dalam kapal, dalam danau itu atau lautan luas bahkan. Kemudian pelan-pelan ketika kita mencoba menghadapi itu, kita bisa mati tenggelam, putus asa. Tetapi kita juga bisa mohon kepada Yesus untuk menghardik. Diam, tenang.
lalu kemudian kita pelan-pelan berjuang untuk menenangkan hati kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, di dalam gempa ataupun angin sakal, di dalam kapal yang terombang-ambing, kita mohon supaya Tuhan tetap berkarya dan kemudian semua menjadi tenang kembali sehingga kita bisa berkarya dengan normal kembali karena berkat Tuhan. Tenang-tenang mendayung di tengah ombak laut terentang. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.